Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Hairunisa, NIM F1C4-19012 dari Program Studi Biologi, Ruangan R002, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sistematika tumbuhan tingkat rendah dengan dosen pengampu, Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Pada video kali ini, saya akan jelaskan tentang Pteridophyta atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan paku-pakuan. Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan termasuk jenis tumbuhan kormus berspora. Dikatakan demikian karena sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Pteridophyta diambil dari kata pteron yang berarti sayap atau bulu dan phyta yang berarti tumbuhan. Artinya, Pteridophyta merupakan tumbuhan yang mempunyai bentuk susunan daunnya membentuk bangun sayap atau menyirip, dan pada bagian pucuknya terdapat bulu-bulu. Pteridophyta dikatakan tumbuhan kormus berspora karena menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari bentuk tumbuhan ini sendiri, yaitu yang pertama pada batangnya. Pada batangnya bercabang-cabang, ada yang berkayu dan memiliki tinggi hampir 2 meter. Yang kedua memiliki urat-urat daun, tapi ada yang tidak berdaun dan daun serupa rambut. Yang ketiga, rizoidnya sudah berkembang menjadi bentuk akar yang sebenarnya. Yang keempat, sudah memiliki berkas pembuluh yaitu xilem dan floem dengan tipe radial atau konsentris. Pada Pteridophyta, pada tumbuhan paku muda dan paku dewasanya memiliki bentuk daun yang berbeda. Pada tumbuhan paku muda, daunnya akan menggulung, sedangkan pada tumbuhan paku dewasa, daunnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah daun trophofil. Daun trophofil merupakan daun khusus untuk berfotosintesis yang tidak mengandung spora, sedangkan yang kedua adalah daun sporofil. Daun sporofil merupakan daun penghasil spora. Reproduksi pada Pteridophyta dapat dibedakan menjadi dua fase, yaitu yang pertama ada fase vegetatif dan yang kedua ada fase generatif. Pada fase vegetatif dengan rizoma dan menghasilkan spora, dan kedua yaitu fase generatif dengan pembentukan gamet. Pada Pteridophyta juga terjadi proses pergiliran keturunan atau yang lebih kita kenal dengan proses metagenesis. Adapun proses metagenesis atau pergiliran keturunan dari Pteridophyta adalah yang pertama ada fase sporofit. Pada fase sporofit, spora dihasilkan dari kotak spora yang disebut spongarium. Spongarium akan berkumpul pada satu badan yang sama yang disebut sorus yang terdapat daun sporofit. Spora akan keluar dari spongarium dan bila jatuh di tempat yang cocok akan terjadi pembuahan dan pembentukan zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporofit dan sporofit akan berkembang menjadi sporofit dewasa. Dan yang kedua adalah fase gametofit. Pada fase gametofit, protarium membentuk antheridium yang merupakan alat kelamin jantan yang menghasilkan spermatozoa. Sedangkan archegonium yang merupakan alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Peleburan antara sperma dan ovum akan menghasilkan zigot yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang memiliki akar, batang, dan daun. Pteridophyta merupakan tumbuhan fotoautotrof. Dikatakan tumbuhan fotoautotrof karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan dapat hidup di berbagai jenis tempat, khususnya tempat yang lembab atau higrofit. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan adalah air, cahaya, dan suhu yang optimal. Ada pun jenis-jenis tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Yang pertama adalah Azolla pinnata. Azolla pinnata merupakan pakis air yang hidup bebas mengambang secara horizontal di permukaan air tawar. Memiliki akar yang bergantung di permukaan air, berbulu, dan memiliki panjang 1-5 cm. Memiliki ukuran daun yang kecil, bervariasi, dan saling tumpang tindih. Azolla pinnata juga dikenal sebagai tumbuhan yang dapat bersimbiosis dengan bakteri biru atau Anabaena azulea dan dapat mengikat hidrogen secara langsung dari udara. Yang kedua ada Chatea contaminans. Chatea contaminans merupakan jenis tumbuhan paku yang memiliki bentuk seperti pohon, sehingga dengan sangat mudah dapat dibedakan dengan jenis paku yang lainnya. Chatea contaminans hidup tidak menyendiri, melainkan bercampur dengan tumbuhan lain yang kadang juga hidup berkelompok.
Zat-zat kontaminan dapat ditemukan di lereng-lereng pergunungan, baik yang terbuka maupun tempat-tempat yang tertutup. Sekian penjelasan dari saya tentang materi Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Semoga dapat menambah wawasan ilmu teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.